Tapi berkeluh kesah sendiri itu sebenarnya juga tidak benar. Itu menyalahkan Allah loh orang berkeluh kesah ya. Ya Allah, dosa kula napa jenengan paringi lara ngeten iki. Ini berarti kan menganggap Allah itu salah menghitung dosa toh. Gitu toh. Upama kita itu nggak punya dosa pun terserah juga Allah mau ngasih sakit. Terserah aja yang bikin juga Allah kok. Entah. Kita punya boneka baru. Boneka itu mau kita injak, kita bakar, kita tutui, kita atau kita apa belai-belai terserah toh punya kita. Nah kita semua ini kan punya Allah, ya terserah Allah mau diapa-apain. Dan Allah itu maha baik. Gak usah khawatir, kok diberi sakit mana baiknya. Itu berarti sakit itu terbaik untukmu. Terbaik untuk semua semesta ini. Keputusan Allah itu pasti yang terbaik. Tuh loh, enggak enak ya rasanya. Enak itu diciptakan dan berusaha dengan enggak enak. Supaya kamu juga menikmati makhluk Allah bernama enggak enak itu loh. Ada manis, ada pahit. Jangan kamu anggap bahwa yang enak itu hanya manis, pahit itu juga enak. Seger itu enak, gregesi itu ya enak sebenarnya. Nek tak rasake enak, rasakno terus enggak selesai mati kowe. Ya enak ta itu. Dan itu secara pragmatis itu menguntungkan kita kalau kita itu beriman seperti itu. Makanya berkali-kali toh santri kalau sakit nggak usah buru-buru kepengen sembuh. Dinikmati aja, dihayati aja, diterima, disyukuri, bukan hanya sabar. Kalau pertama kan sabar itu ya udah ini kehendak Allah ya gimana lagi kan itu. Lama-lama dinaikkan dong, setelah sabar itu disyukuri. Oh ya ini misalnya saya gergesi macam, coba dirasakan kan ada nikmatnya tuh itu. Dan dibalik gergesi itu kan Allah menciptakan semesta macam-macam rasa durus ke. Ngurusnya ngaji wae ke pakai. Aja ngurus iki. Iki mau tekan nanti gara-gara fakih Abu Hurairah tenan bapakne kucing. Mau ngaji malah ngetke kucing ini mau. Kembaranmu. Nah, apa temanmu? Jadi iki mau tekan nanti lali meneh to jan gombal tenan. Ana kucing ya wis dinikmati ya. Bener berarti fakih ya, ana kucing dinikmati. Kalau sakit, ya udah dihayati, dinikmati gitu. Nah misalnya nggak tahan dengan rasa sakit, ya cari obat penghilang rasa sakit. Udah gitu aja. Kalau perlu ke dokter ya ke dokter, kalau perlu balur ya balur. Tapi jangan ya Allah kenapa nggak sembuh-sembuh? Waduh, semakin kamu begitu, semakin kamu lama sakitnya nanti. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Ya terserah Allah toh mau sembuh mau enggak. Yang penting kan kamu masih hidup toh, ya masih, ya sudah disyukuri. Banyak orang nggak sakit mati kok. Orang mati aja pada bersyukur, kamu udah masih hidup masih nggak bersyukur tuh gimana? Iya toh. Disyukuri gitu loh. Orang rasa kesusu nggak usah tergesa-gesa sembuh. Kalau kamu nggak tergesa-gesa sembuh malah nanti cepat sembuh. Tapi kalau kamu tergesa-gesa sembuh, kamu tidak terima, kamu apa itu sakit hati, marah, malah tambah penyakitnya. Bisa menjadi penyakitnya. Betul loh, tapi kan ya udah sakit. Dan nggak usah ngomong aja, wah aku sakit ya. Ini kepala aku sakit. Oh, dadaku yang sini nyeri. Tangan sini kedut-kedut. Hidung meleok-meleok. Ini gigiku ini. Oh, kamu nggak ngerasain cenut-cenut. Mau tahu nih, sama dengan Allah itu kamu salahkan toh. Ya ini semua kan yang bikin Allah. Allah bikin apa jenenge gigimu cenut-cenut kamu salahkan. Allah bikin kepalamu pening kamu salahkan juga. Padahal yang ngasih kepala kamu kan juga Allah, yang bikin kepalamu kan juga Allah, terserah toh. Oh tutuk ngantek pecah sakarepe kan. Oh protes wae toh. Gregeten nang malaikat diremet ngono. Ya udah diterima dihayati gitu. Nek sehat atau pengumuman, nek lara pengumuman. Kan gak adil itu. Allah ngasih kamu sehat bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, berjam-jam. Kamu gak pernah pengumuman, weh Allah ngasih aku sehat, weh tak kasih tahu ya Allah baik banget, ngasih aku sehat. Gak pernah toh? Gak pernah. Begitu sakit setengah hari aja, aduh sakit banget ya aku. Wah kamu tahu nggak? Allah jahat loh, bikin aku sakit loh. Wih, adil nggak kayak gitu? Kan nggak adil sama sekali itu. Nggak adil kepada Pak Manu paling yang diprotes Bu Tutik. Lah nggak adil kok kepada Allah.
Sing protes malaikat tuh remet bareng toh. Gitu. Ya udah diterima aja gitu. Dia itu disyukuri apa yang bisa kita lakukan. Pusing kok minum obat ini, oh dikasih ini, oh taleni nganggo tampar, nggon gulu. Orang mari, orang mari nyawamu hilang gitu. Jadi karena sekarang ini banyak sekali masalah, banyak sekali penyakit. Di dalam sakit tuh misalnya korengan ya, gudikan. Kok nggak sembuh-sembuh, dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Nah ini koreng ini kalau kamu lihat pakai mikroskop yang ukuran yang itu adalah semesta loh. Iya toh, ada makhluk hidupnya itu triliunan nih Bung. Tok salep iki padha karo tok kayak gempa iki. Iya toh? Iya, tok kayak wedhus gembel kuwi ya toh. Awan panas pada mati semua itu ya sibuk aja mereka itu sarnya segala macam itu pada bekerja semua. Udah bencana ini. Gitu. Ya kalau kamu nikmati ya kamu obati secukupnya tapi nggak usah kepengen sembuh macam-macam. Nanti kan akhirnya sembuh dibuat sembuh sama Allah. Sembuh itu bagi kita sembuh, bagi makhluk yang di situ kiamat kubro. Iya tak? Kiamat kubro itu. Loh kita bagi malaikat yang padha karo kita hidup di dalam koreng itu toh. Kok malaikat apa ngentot sithik ngono? Apa disalapi sithik ngono? Wis dadi wedhus gembel apa-apa. Jadi kita menyadari menyadari semua ini dari Allah, menghayati, memesrakan diri. Meskipun tidak setiap saat, paling tidak nek pas ngaji ini. Oh iya oh. Setelah itu nanti pulang ya tekan juga parkir wis. Piye kabarmu? Walah saplek ndek bojo Roni aku Misale, pandang sambat meneh. Ya ora apa-apa ya makane penting ngaji karena engko paling ora nek pas ngaji ki ana ilinge sithik Pas ngaji eling sithik ana kucing liwat lali meneh wis ora apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau sugih mau kere kan sebenarnya sama saja. Kita boleh minta sugih boleh. Dan harus ojo minta kere, kowe nek minta kere jenenge nantang tenan lho Gusti Allah. Ya lah, gawe kere yo ngelangut lho. Oke, ndonga sugih ora mandi-mandi yo. Justru niku Pak kula ndonga kere kan ta mandi dadine sugih. Ya iso ngono ki iso. Ning nek kuwi ndilah pas ndonga njaluk kere pas nggon mandi modiar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah karena kita kan ada beberapa teman santri yang sakit. Sakit itu kan berkali-kali udah lama ya nggak ngaji sakit. Sakit sehari itu menghapus dosa 1 tahun. Dosa itu kan ada 1 tahun. Dosa itu maksudnya itu dosa yang hukumannya di neraka 1 tahun. Menurut. Atau wakilah dosa yang dilakukan selama setahun. Itu loh. Menghapus dosa 1 tahun, meningkatkan derajat 1 derajat setiap hari. Makin lama sakitnya, kan makin tinggi derajatnya. Jadi enggak dinaikkan derajatnya, dinaikkan pangkat kok malah nggak mau tuh gimana sih? Tapi juga nggak usah minta sakit, karena kalau minta sakit itu nantang juga, kita nggak kuat juga. Jadi dihayati daripada kita itu misalnya pas sakit, ya udahlah, kita tahajud ya males, duha ya males. Menghafal Quran ya malas, baca Quran ya malas, baca kitab ya malas, sedekah ya agak pelit misalnya. Ya udah sakit ini kan sudah sama dengan semuanya itu, melakukan semuanya itu. Ibadah tanpa ngapa-ngapain itu sakit. Sakit itu ibadah, jangan dikira. Kalau kita sabar, apalagi kalau bersyukur. Tapi nggak usah minta sakit nih. Ya, kalau kita ada teman sakit diingatkan lagi. Sakit sehari itu menghapus dosa 1 tahun. Oh iya kamu nggak sakit. Coba sekarang kamu yang sakit tahu. Wes busaan dosamu mas. Ya wong loro iki kan mangkal sik tau tadi. Makanya sebelum sakit ini kita ingat-ingat. Kita itu tidak minta sakit, tapi kalau kita menyiapkan diri dalam keadaan apapun, ketika mungkin nanti suatu ketika sakit, kita itu mengingat-ingat hal ini loh. Wah, ibadah juga males apa-apa nggak. Udah ini sakit aja, udah dapat pahala banyak, menghapus dosa banyak. Nah enak atau bukankah hidup itu tujuannya cuma
menghapus dosa dan menambah pahala. Ya udah ini diem aja. Udah dapat semua. Gitu loh. Nggak usah banyak mengeluh. Berdiskusi, menceritakan penyakitnya untuk mencari solusi, untuk mencari pilihan ikhtiar atau pilihan tindakan apa yang dilakukan, apakah berobat ke dokter, apa kemana, apa obat apa, itu boleh, harus malah. Tapi nggak usah mengeluh gitu loh, mengeluh nggak ada gunanya kan, mengeluh nggak ada gunanya. Iya Pak, kalau jenengan ratau loroin, nah aku soalnya nek loro kan ratau sambat kowe, tapi kowe ora ngerti, ya ta? Aku nek arep sambat kowe aku loro cah ngono iki. Aku kelingan wong edan kene lara ora tau sambat kok. Masa aku kalah karo wong edan. Nah ngono. Jajal wong edan ki, apa ono sing sambat? Lara apa mbuh kanker mbuh lara untu ora tau sambat. Nah ta, wong edan iki sing kaya kanca kaya Pak Narta sapa? Aku iki petok meneh kuwi anu ya. Wong edan favoritku iki. Aku terus jadi kelingan Pak Narta dek nom ini iki ya. Sak ngerti ra Pak Narto wong ndi kae? Sing semangat banget lho, kaya ngene-ngene lho, mlaku-mlaku semangat terus, mau hujan, mau deras, mau ada ana bledek barang wis 11 ora anu, ora wedi, ora gila, ditantang kok bledeke. Ya ta. Makane wong edan iki ngerti-ngerti meng mati ta. Ora tau lara ya, ya jane iki lara ning ra sambat ngono lho. Ora ana wong edan lara to ning dokter, Pak dokter aku lara iki. Aku jenenge wis mari ra edan kuwi. Umat aku Pak dokter iki. Aku wis mari jenenge edane. Aku mikir wong edan kuwi ora tau sambat, mosok aku kalah wong edan. Gitu. Ya nek lara iki apa ya obate boleh misalnya. Ini aku misalnya wah iki apa kuwi jenenge buang air kecil enggak lancar. Oh, minum apa batu gen, enggak apa-apa, boleh. Ini aku lagi enggak lancar ini, apa ini, air seninya ini. Enggak seni airnya ini. Misalnya itu. Wah kurang minum air putih, aku mau minta air putih yang banyak. Enggak apa-apa, itu kan mengambil, tapi tidak mengeluh, aduh air seni saya tidak seni lagi. Sakitnya minta ampun, enggak sih kasih ampun, misalnya. Ora trimo nesu karo Gusti Allah, Gusti Allah piye to? Gawe aku lara ngene iki. Lho sak karepe kowe digawe modar wis sak karepe Gusti Allah kok pito? Kowe iki sapa? Ngono to. Wani-wanine karo Gusti Allah. Lah kadang-kadang tanpa sengaja itu kita tidak sadar itu begitu ngono lho. Marah kalau kita sakit, enggak usah marah, kalau marah nanti tambah penyakit kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sing ra ndedit ngomong lara iku nek kowe lara ndetmu ya akeh ngono. Sehat ning ora ndedit e. Sing lara ya ngono, mbok mbangane lara ngene iki trimo ra ndedit ta. Mbasan ra lara, ra ndedit ya mring-mring meneh. Piye to Gusti Allah iki? Terus nyalahke sapa-sapa, bupatine piye, camate piye ra ngurus iki. Presidene ngopo iki? Lah wong sing ramutu iki kowe dhewe kok nyalahke wong. Terjadi penindasan nih. Orang-orang kaya seluruh dunia itu, elit global itu membuat hidup kita sengsara. Lah kowe ten sengsara ki awakmu dhewe lah. Ora usah nyalahke wong, selane nyalahke wong. Gara-gara anu iki. Nyalahke wong, terus saiki kan ngono kuwi ta? Ya dhewe rasa melu-melu lah. Nyalahke iki maksimal nyalahke awake dhewe. Nek nyalahke dhewe ra iso ya wis ora ono sing salah. Kok ketula-tula iki ngopo keh? Wis salah apa? Sing salah sapa? Ora ono sing salah. Kowe salah ra? Ya ora. Gusti Allah. Heeh. Lah kurang ajar jenenge. Lho kan sing gawe Gusti Allah. Ra ono sing salah kabeh ra salah, ini asik ngono lho. Ada orang itu diintupi tawon. Dia itu anu sufi itu lagi dikir, diintupi tawon ngono nang isor wit. Diintupi tawon ini bahasa Indonesianya apa? Disengat lebah, lebah banyak banget ngamuk karena rumahnya itu jatuh, terus lebahnya itu suudon sama orang ini, ya ta? Terus si lebah itu anu menyengati orang itu. Ada
Ada santri lewat, Pak Wali, lari dong anu. Alah biarin aja. Loh itu kamu anu ya nggak apa-apa, ini kan kehendak Allah juga. Oh tapi kan sakit. Enggak, siapa bilang enak kok. Padahal wis melentung-melentung. Lu masa enak melentung-melentung gitu? Ya tidak melentung itu enak, melentung itu juga enak. Soalnya kamu belum pernah merasakan enaknya melentung. Apa Pak Wali sudah? Lah baru ini tadi. Dan ternyata memang enak bener. Mau enggak kamu disengat? Wah, nek kuwi istikharah sik. Jadi semua itu dihayati ngono lho. Nek awake coba wis apa iki jenenge lebay tadi cekel kabeh, goreng-goring, deplok. Ya, nggo gawe kopi ya. Gue langsung bar kuwi duyuhke ya. Saking ra trimone. Orang itu cetang-cetangnya biasa wae. Ya soalnya biyen tau to menek wit, soalnya apa sama ya? Soalnya itu. Di anu disengati anu apa? Lebah kuwi ning wit. Pelem ngono iki lho. Aku guyu kok. Ya, aku yang ngono to. Soalnya aku kelingan anu kuwi cerita nang nggon kitab kuwi ngono. Aja-aja salah wali ya ngono. Armedun banter ya rawani. Dadi meneng bayane cetang. Wah ibune ora ditulung ora apa-apa ora nek mati ya ngono. Ora ana wong ditutup tawon mati. Ya ana wong ditutup tawon mati. Matine mergo dheke kaget. Dhek ndek penyakit jantung kaget terus marake mati. Nek entupe tawon kok ora bakal mati. Lah mbok kowe ditutup 1000 tawon, ora bakal mati. Jajalan nek ora percaya. Ya. Kok nek mati piye tak nek mati tak ndek 10.000. Wani taruhan 10.000. Jadi apa-apa kan maksudnya iki ana nek mate ngono lho, ora usah diingkari ngono lho. Wong kita mengingkari, kita menolak itu tetep ora berubah. Misalnya dintup tangan cetang ngono gitu. Terus melentung to. Kita mengingkari, piye to iki karepe? Apa ya langsung hilang kan enggak to. Tetep wae mah mundak pelentung to. Nah dine mati melentunge perih-perih piye, ngeri-ngeri piye, apa jenenge keri-keri piye. Enak ya ternyata kan to. Ini nikmat lho itu, jajalan. Ora usah dijajal, nek mengalami ora usah loro tenan iki sumpah. Tolong golek minyak goreng. Kok mak minyak goreng? Ora maksudku minyak apa kuwi? Minyak tawon. Wis kayak minyak kok tetep mau ndak loro iki. Mungkin nek iso kuwi diminyaki goreng, ning minyak goreng sing tas agek tas nggo goreng kae lho. Oh melonyoh no. Ayo cen men melonyoh. Oh cangkemmu ada. Malah dadi mengar nesu wae. Adegan kok ming nesu karo nesu. Mbok ya adegan ora usah nganggo nesu ora. Goblok, Pak Kiai. Aduh. Nesu wae ora ndelok kontene ming nesu. Ketok gobloke. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum ini. Ya akhirnya ngono itu tobat. Sekak catur itu haram sejak dulu begitu. Jumhur ulama mengatakan begitu ya. Catur zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Itu caturnya permainan itu beda. Alasannya ngilate itu karena itu menghabiskan waktu. Karena catur zaman dulu bisa berhari-hari misalnya. Permainannya juga lebih rumit, lebih ini. Nah, benar-benar menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga. Nah saya kan caturnya kapan aja berhenti iso toh. Misalnya gitu loh. Ya, hukumnya kan berubah karena yang dihukumi juga berubah masalah ini. Yang dihukumi ini berubah. Dilarang dekat-dekat fakih misalnya. Wes. Ketika hukum itu ditetapkan karena fakih itu keadaannya gila dan ngamuk. Jadi kalau kamu berdekat-dekat diamuk, digrawut. 5 tahun kemudian fakih sudah sembuh misalnya loh. Sudah tidak gila, tidak ngerawut, tidak menyerang. Nah terus ada orang dekat-dekat dengan fakih. Jangan dekat-dekat. Oh itu bahaya itu, haram, dilarang itu. Loh kan itu keliru toh. Penetapan hukum itu kan berdasarkan alasan dan tujuan toh. Nah gitu. Nah fakih normal ya wis ora apa-apa, cerak-cerak ya oleh. Peraturan itu sudah tidak berlaku. Nah secara umum ijtihad ulama itu selalu dibatasi oleh Allah sesuai dengan ruang dan waktu tertentu. Makanya Rasulullah bilang setiap 100 tahun ada pembaru. Wali tertentu itu misalnya wali Nukoba itu 200 tahun sekali.
Ada wali-wali yang hebat seperti Guru Sukupo, Syekh Abdul Qadir Jailani, 5 abad, 7 abad sekali. Itu menunjukkan bahwa harus diubah gitu loh. Ada hal yang harus diubah. Kayak prinsip NU itu loh. Al-muhafadzah ala qadimi sholeh, walahdu min jadidil aslah kan itu. Melestarikan yang lama, yang masih baik, yang masih tepat, dan mengambil unsur baru yang lebih tepat. Nggih lho. Ora waton-watonan, saiki kaya wong waton kandhani ngeyel ya wis karep-karepmu. Bismillahirrahmanirrahim. Jur kalau ada teman ya didoakan, ada teman sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Ora mah ya Allah jangan buat sembuh supaya dosa dia lebih banyak lagi yang dihapus. Ya jangan ngono kuwi lah. Didoakan supaya cepat sembuh. Tapi kalau kamu sakit, kalau kamu butuh obat, ceritakan, aku sakitnya begini, obatnya apa. Tapi tidak dalam rangka mengeluh loh. Tapi nak mengeluh, ini sakit, ini. Terus gimana? Dibawa ke dokter, enggak mau. Minum jamu, enggak mau. Namanya apa? Ya pokoknya sakit, aku mau berkeluh kesah. Omah melu dimungsuhi Gusti Allah. Ngerti-ngerti malaikat napuk, cepok kan. Lho ngapa ikat? Ora urusan apa? Aku emang ngrungokke wong sambat-sambat ngono. Wong kuwi kan berarti ngrasani Gusti Allah tok rungokke berarti kowe terlibat. Oh iya. Berarti kowe yang ngrungokke kat, kowe ya terlibat kene tak tapuk sisan. Aku men sekilas aku. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam.